Semua pengikut Yesus pasti mengakui bahwa mereka beragama Kristen. Tetapi dapatkah seseorang dari mereka memberikan bukti atau referensi dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus secara spesifik menyebut dirinya sebagai seorang Kristen? Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Yesus sendiri tidak mengidentifikasi dirinya sebagai Kristen, dan bahkan istilah Kristen pertama kali digunakan oleh Barnabas dan Paulus di Antiokhia. Sebagai bukti, perhatikanlah ayat-ayat Alkitab berikut. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ayat tersebut menunjukkan bahwa istilah Kristen pertama kali diperkenalkan oleh Barnabas dan Paulus, bukan oleh Yesus. Seumur hidupnya, Yesus tidak menyadari bahwa agama yang dibawanya akan dinamakan Kristen, karena istilah Kristen muncul setelah Yesus wafat. Dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran, tidak terdapat kata Kristen, melainkan Nasara, yang merujuk pada kota Nazaret, tempat Yesus berasal. Pengikut ajaran Yesus juga disebut Nasrani, bukan Kristen. Bahkan dalam Alkitab sendiri, istilah Kristen hanya disebutkan sebanyak 6 kali saja. Tidak semua umat Kristen menyadari bahwa banyak kisah tentang Yesus yang tidak tercantum dalam Alkitab, bahkan lebih dari setengah umur Yesus hilang dari catatan. Meskipun sebagian besar umat Kristen meyakini bahwa Yesus meninggal pada usia 33 tahun, hanya kisah Yesus dari kelahirannya hingga usia 12 tahun dan kemudian dari usia 30 tahun hingga kematiannya yang tercatat dalam Alkitab. Kisah Yesus ketika berumur 13-29 tahun hilang atau tidak tercatat. Jadi, selama 17 tahun, hampir setengah umur Yesus, kisahnya tidak tercatat dalam Alkitab. Jika Yesus meninggal pada usia 33 tahun dan 17 tahun kisahnya hilang, maka hanya 16 tahun kisah Yesus yang tercatat dalam Alkitab. Katanya, firman yang hidup, tetapi malahan lebih pantas dikatakan sebagai firman yang hilang. Pada usia 13-29 tahun, Yesus berada dalam masa transisi dari remaja ke dewasa, di mana banyak hal penting dan besar yang mungkin terjadi dalam hidupnya, tetapi tidak tercatat dalam Alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa Injil tidak lengkap atau tidak sempurna, karena bagian lain dari kehidupan Yesus tidak dicatat oleh para penulis Injil. Jika ke-12 murid selalu mengikuti Yesus, maka seharusnya apa yang Yesus katakan atau apa yang Yesus alami, pasti mereka catat dalam Injil, bukan? Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Banyak orang yang beragama Nasrani mungkin menganggap remeh pertanyaan yang tampaknya sederhana ini, tetapi sebenarnya sangat penting bagi keyakinan dan kehidupan keagamaan, karena berkaitan dengan keselamatan di dunia dan akhirat. Pertanyaan yang ketiga ini cukup menantang bagi semua pihak, terutama bagi umat Kristiani yang hampir semua orang dalam kepercayaan tersebut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sejak usia dini, hingga usia dewasa dan lanjut usia, mereka diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus disembah. Namun, setelah dilakukan penelitian dan pengamatan lebih dalam, tidak ditemukan satupun ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus pernah mengatakan, "Aku adalah Allah Tuhanmu, maka sembahlah hanya Aku." Sebaliknya, Yesus malah menyatakan, "Sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pernyataan Yesus tersebut memberikan pemahaman bahwa Yesus bukanlah Tuhan yang harus disembah, melainkan beliau hanyalah seorang nabi atau rasul. Ini terlihat dari kisah dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8-10 ketika iblis mencobai Yesus. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku."
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat tersebut adalah kisah tentang percobaan yang terjadi di padang gurun saat Yesus dicobai oleh iblis. Awalnya, iblis mencoba meminta Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, namun usaha tersebut gagal. Selanjutnya, iblis meminta Yesus untuk melompat dari puncak bait Allah, namun usaha ini juga tidak berhasil. Akhirnya, iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan menawarkan semua kerajaan dunia dan kebesarannya jika Yesus bersedia sujud menyembahnya. Pada percobaan yang ketiga inilah Yesus menghardik iblis tersebut seraya berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Melalui ucapan Yesus tersebut, dapat dipahami bahwa 1. Iblis menyadari bahwa Yesus mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah, la ilaha illallah. 2. Yesus menegaskan bahwa menyembah dan berbakti hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya maupun makhluk lain. 3. Jika Yesus memang Tuhan, tentunya Dia akan meminta iblis untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan, namun kenyataannya tidak ada pernyataan semacam itu dalam Injil. Meskipun Yesus mengajarkan tauhid, umat Kristiani justru menjadikan Yesus sebagai objek penyembahan mereka. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Yesus yang seharusnya tidak disembah, malah dijadikan sebagai sesembahan oleh umat Kristiani? Dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa, Yesus, juga mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah, bukan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam ucapan Nabi Isa, Yesus, dalam Al-Quran. "Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus." Bahkan dalam Taurat, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu esa. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita Allah yang esa." Menurut Taurat, Injil, dan Al-Quran, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang satu dan tunggal, bukan Yesus. Bahkan Yesus sendiri menegaskan agar kita hanya menyembah Allah saja. Menyamakan Yesus dengan Tuhan merupakan perbuatan dosa karena tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Bahkan, dalam Alkitab, Allah melarang orang-orang untuk menyamakannya dengan yang lain. Ini terlihat dalam ayat Alkitab sebagai berikut. "Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama?" Nah, itulah 3 pertanyaan yang mustahil Kristen bisa menjawab.